Oke, selamat siang kakak-kakak semuanya. Kita pada hari ini tanggal 27 Oktober tahun 2024 masuk lagi di pertemuan tatap maya modul 2.1 di pertemuan yang ketiga ya kakak-kakak ya. Pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan tatap muka. Nanti ada 2 jam pelajaran yang akan kita laksanakan. Yang dimulai dari 12.30 nanti penyelesaian di pukul 14 WIB. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Di pertemuan kita hari ini kondisinya sehat di hari Minggu ya. Yes, izin saya sambil share untuk PPT-nya. Oke. Oke, salam sehat, salam bahagia kakak-kakak semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual kali ini ya, di pertemuan tatap maya modul 2.1 untuk pertemuan ketiga yang nanti kedepannya kita akan laksanakan kurang lebih 2 jam pelajaran. Mengingatkan kembali kakak-kakak semua ya, kesepakatan ya, untuk bisa terus aktif, bisa menyalakan kameranya, terus mematikan mikrofon kalau memang ada kondisi yang tidak memungkinkan. Untuk peserta kakak-kakak semua bisa hadir seutuhnya di dalam tatap maya kita ya, karena kita ada 19 tatap maya. Untuk ada izin ataupun ada halangan bisa nanti diinformasikan kepada kita di grup kelas. Kita menghargai waktu kakak-kakak ya, kita ini mulai 12.30 nanti jam 14, pukul 14 kita akan selesai, nanti mungkin kita langsung lanjut ke PTM ya, karena Kak Tony nanti registrasi kita mulai jam 2 ya, untuk pembukaan jam 4. Nanti ada beberapa administrasi yang memang harus kita selesaikan atau ada pembagian baju kalau tidak salah yang akan kita gunakan sewaktu pembukaan. Kakak-kakak juga bisa memaksimalkan fitur chat nanti ya, kakak-kakak ya. Kalau ada pertanyaan ataupun jawaban yang tidak bisa secara langsung bisa diketik di kolom chat dan kakak-kakak juga bisa klik raise hand sebelum bertanya nanti kakak-kakak ya. Jadi bisa terlihat nanti ada melakukan raise hand. Untuk gangguan teknis adalah hal wajar seperti saya tadi kebetulan suaranya tidak keluar bisa di restart ataupun dengan antisipasi lainnya kakak-kakak ya. Karena itu hal yang wajar. Oke, selamat siang kakak. Kita lanjut ke slide berikutnya yang dimana kita masuk di modul 2.1 keterampilan mengajar PJKO yang efektif ya di pembelajaran 3. Tapi kita di pembelajaran 1 dan 2 kemarin kita mempelajari yang pertama adalah konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan yang kedua itu ada penyajian tugas gerak ya. Nanti ada 2 jam pelajaran yang akan kita lakukan. Halo semua, kakak ya, untuk tujuan dari sesi kita kali ini yaitu kakak-kakak nanti bisa saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman kakak-kakak ataupun temuan dari peserta lain. Nanti kita berkolaborasi ya, serta nanti kita bisa berdiskusi dengan kelompok kita. Nanti juga akan dibagi menjadi 3 kelompok kakak-kakak ya. Nanti saya juga bagikan LK, nanti bisa dikerjakan di Google Doc nanti. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dan penyajian tugas gerak. Untuk agenda kita pada siang hari ini
Nah, ini ada berburu ya kakak ya. Yang pertama kita berburu referensi tentang penyajian tugas gerak. Yang kedua, kita berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang ketiga adalah kita melakukan refleksi. Nah, itu yang akan kita lakukan 2 JP ke depan. Kita akan mereview materi kita di pertemuan 1 dan 2 ya. Dari pertemuan 1 dan 2, kira-kira apa yang kita laksanakan kemarin materinya, Kak Tony? Kalau yang 2 kemarin itu tentang ini ya, gerak. Yang pertama kemarin itu bagaimana Kak Tony? Atau direfleksi Kak, kita? Nopri izin. Ya. Kita tadi sudah doa kah? Oh ya, kelupaan tadi. Ya. Silakan Kak Mamang, silakan. Mama bisa tadi mengingatkan ya. Silakan Kak Tony sekali-kali. Kak Tony, silakan. Kak Mamang atau Kak Tony? Kak Tony senior, silakan. Untuk memulai ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, supaya tidak terjadi kendala dalam kedepannya, marilah kita berdoa. Dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Mamang ya, yang sudah mengingatkan. Kak Tony juga udah bantu kita membuka acara kita pada siang hari ini dengan doa ya. Oke, Kak Tony, bisa kita kembali review kembali tentang materi kita di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di modul 2.1, artinya di pertemuan 2 yang terakhir ya. Apa itu Kak Tony yang kita sudah dapatkan di dalam ya, materi di P1 dan P2 itu sendiri? Persilakan Kak Tony. Materi atau mereview singkat materi P1 dan P2 yang dapat kita pahami itu adalah bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik, lalu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Setelah itu ada isyarat atau pembelajaran. Jadi itu secara garis besar singkatnya review singkat materi P1 dan P2 kemarin yang masih saya ingat seperti itu. Oke, memang dilanjut. Terima kasih Kak Tony ya. Di pertemuan ketiga kita juga nanti ada keterkaitan juga dengan materi pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua tentang modul 2.1. Silakan Kak Mamang bisa berbagi pengalamannya kemarin Kak Mamang, apa yang sudah kita laksanakan, karena nanti satu alur yang saling terkait antara P1, P2 bahkan di P3 pada siang hari ini. Silakan Kak Mamang. Iya, mohon izin kakak-kakak. Oke. Jelas lah Kak suaranya. Mantap. Ini agak putus-putus. Mantap Kakak. Iya. Mungkin review singkat materi 1 dan 2 itu yang sudah kita pelajari, seperti pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kemarin juga kita belajar tentang pemanfaatan aset sekolah, kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, seperti itu. Dan juga kita belajar pembuatan modul, itu yang penting juga karena itu adalah bahan
kita untuk memberikan materi kepada anak-anak. Mungkin itu sih yang sedikit kita dapat Iya. dari pembelajaran kita. Oke, terima kasih Kak Mamang ya. Kalau bisa saya ulang kembali ya untuk review singkat saya tambahkan di dalam modul 2.1 ya, baik di pertemuan 1 dan kedua kita mempelajari bagaimana cara kita mendesain pengalaman belajar dan tugas belajar itu bagi peserta didik. Artinya pengalaman belajar itu akan bermakna bagi mereka dan bagi guru juga bisa adanya kekurangan ataupun hal-hal yang memang belum tercapai itu menjadi bahan untuk pengalaman ataupun perbaikan ke depannya. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi bagaimana penyajian tugas gerak yang efektif. Efektif seperti apa? Nah, kemarin sudah kita bahas. Artinya dari waktu ya, terus dari kondisi lingkungan sekolah apakah mendukung, dari gurunya, peserta didik, dan ada ya segala sesuatu dan warga sekolah yang ada itu apakah dukungannya baik atau positif ke dalam pembelajaran kita. Yang ketiga, kita bisa memahami bagaimana mengembangkan konten PJOK itu sendiri. Ini penting sekali ya kakak-kakak ya. Dan yang keempat, kita bisa kemarin kita mengemukakan bagaimana praktik baik itu dalam mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif dalam kegiatan PBM kita di sekolah. Dan yang penting juga kita bisa menganalisis pengembangan konten, umpan balik nih sama guru, MGMP mungkin itu sering kita konotasikan adalah antar guru yang antar sekolah. Tapi alangkah baiknya di sekolah, apalagi di sekolah besar itu bisa terdiri 2 sampai 6 guru seperti tempat Kak Mewati. Nah, itu saling bertukar pendapat, bertukar ide, atau mungkin di kelas 10 itu ada 2 ataupun 3 orang guru bisa saling berkolaborasi. Oh, ternyata di sini permasalahan di kelas ini, permasalahan ada juga di kelas ini, bagaimana sama-sama membantu memikirkan, mencari solusi supaya pembelajaran di kelas itu, di sekolah itu baik ya, baik, efektif, efisien, dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dan yang selanjutnya kita ya tadi merefleksikan efektivitas pengajaran yang berbasis bukti. Nah, berbasis bukti. Nah, Kak Tony kemarin juga menceritakan waktu di pembuatan modul ataupun RPP, ketika disandingkan dengan video itu ada hal-hal yang nggak match ya, nggak connect. Nah, kita harus ya apa yang kita tulis itu dengan video ataupun foto-foto itu harus memang benar-benar sama. Berarti ada kesamaan ataupun sejalan. Buktinya di situ. Atau evidence based refleksi. Jadi refleksi yang kita gunakan ya memang kenyataan yang memang ada di lapangan. Bukan modulnya bagus, RPP-nya bagus, tapi pelaksananya bisa dikatakan berbanding terbalik dengan tujuan yang diharapkan dari PBM tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu ya, kita review singkat ya kakak-kakak ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama ini kita berburu, tadi kan ada 3 tuh. Kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, ini kita laksanakan kurang lebih 40 menit ya kakak-kakak ya. Jumlah yang hadir di sini ada berapa? Ada 7. Lalu saya cek dulu ya. Ada Kak Mei, Kak Mama, Kak Lita, Kak Tony, Kak Gosedi 5 ya, 6 Basran, 7 Kak Alin ya. Kak siapa yang nggak hadir ini? Kak ini ya, Mola ya. Ini dari perjalanan perjalanan dari Tumbang Miri. Semoga nanti dilancarkan acaranya kakak-kakak ya dan kita diundang. Oke, untuk sesi ini kita akan bagikan ya kelompoknya dulu. Ya, nah di sini
Peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, kelompok nanti menuangkan hasil temuannya ada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nanti durasi berburu referensi dan penulisan ini kurang lebih ada 40 menit ya kakak-kakak ya. Nanti dilanjutkan dengan berbagi referensi penyajian tugas gerak ya. Ada berburu, ada referensi, dan kita ada refleksi nanti ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, saya bagikan dulu Gipomnya. Ntar dulu ya, saya cek. Oke, ini ada yang PD, ada yang Word ya, biar bisa dibaca. Ada juga langsung di pengisian. Oke, untuk kelompoknya kita bagi saja. Yang pertama Kakak Alin dan Kak Gus Ledi ya. Yang kelompok 2 ada Kak Hartoni. Ntar dulu. Ada Kak Hartoni sama Kakak Basran. Yang kelompok 3 Kakak Mamang dengan Kak Lita dan Kak Meiwati. Silakan kakak bisa dicek ininya apa namanya Google Doc-nya apakah sudah bisa terbuka, Kak Alin? Untuk pengisian nanti bisa digunakan pakai laptop ya. Oke. Ataupun ada pertanyaan silakan kakak-kakak. Waktunya kurang lebih 40 menit kakak-kakak semuanya. Saya setting dulu breakout room. Breakout 1 tadi Kak Alin sama ini sama Kak Gus itu. Kak penuh Kak Mamang Lita. Saya tarik dulu ya sebentar kakak-kakak ya. Nanti kakak-kakak kalau sudah saya bagi nanti bisa diklik join nanti di Kak, maaf tadi saya kelompok berapa, Kak? kelompok Kak Alin 3 sama ya? Kak Gus Ledi nanti ya. Kak Alin. Kelompok berapa? Nanti Kelompok 3 ya? Ntar dulu ya. Saya lagi bagikan dulu Kak. Oh ya, oke. Kak Alin sama Gus Ledi di kelompok 3, Kak Tony sama Kak Basran kelompok 2, yang ketiganya Kak Mamang, Kalita, Kak Mei. Bas Alin, Aslin, Gus Ledi, Kartoni sama Kak Basran. Oke. Siapa kakak-kakak ya? Sudah saya bagi ya. Breakoutnya memang 1, 2, 3, tapi pembagiannya tadi Kak Alin yang 1 ya. Terus yang kedua Kak Tony, ketiga Kak Gita. Oke, saya bukakan.
Bisa diklik kakak-kakak join-nya. Nanti otomatis masuk ke breakout.
monitor Kak Basra. Inon hanya Kak Mola. Kak Mola. Biar
Monitor Kak Basran.
Oke, kakak-kakak sekalian, kita masuk di sesi berbagi referensi penyajian tugas gerak ya, kurang lebih 30 menit. Sebelumnya kita sudah berburu referensi penyajian tugas gerak yang kita laksanakan kurang lebih 40 menit tadi. Untuk kelompok 1, Kak Alin dan Kak Gusledi bagaimana? Apakah Ya, sudah Kak. siap? Siap ya? Sudah. Insya Allah, Kak. Insya Allah. Oke, silakan Kak ya. Nah, nanti Ya, saya operatorkan dari sini. oke. Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tugas yang sudah diberikan berupa penyajian tugas gerak. Saya Lino Piari dan yang kedua adalah Kak Gusledi. Yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, belajar otodidak berdasarkan pengalaman pribadi. Yang kedua, belajar melalui YouTube. Jadi untuk mendapatkan prosedur atau tandanya, bagaimana kita mendapatkannya itu bisa belajar secara otodidak berdasarkan pengalaman pribadi maupun belajar melalui media internet. Yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran. Itu juga kita bisa belajar melalui PMM atau berdiskusi dengan rekan sejawat atau kelompok kerja guru PJOK. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, ini kita bisa mendapatkannya belajar melalui PMM. Di PMM kan banyak tuh kayak berbagi pengalaman kayak gitu kan, kita bisa membaca melalui itu. Terus yang kedua, kita naik Kak. Yang kedua, berdiskusi dengan teman sejawat dan melalui kelompok kerja guru, olahraga, dan mencari video pembelajaran dari media sosial. Yang D-nya penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Kayaknya ke kopi deh yang kedua tuh Kak. Jadi dari pengalaman pribadi kita bisa menyimpulkan gitu bagaimana kita dapat menggunakan waktu efisien sehingga apa yang kita berikan dapat terserap baik oleh peserta didik. Kemudian kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, keterampilan gerak yang diajarkan dan urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama, menendang bola dalam permainan sepak bola. Keterampilan geraknya menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Yang kedua, servis awal pada saat permainan voli. Yang pertama adalah servis atas, kemudian servis bawah. Dan yang ketiga, isyarat atau cue depan pembelajaran. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan adalah menendang bola. Isyaratnya adalah peluit pertama untuk berkumpul, peluit kedua 2 kali untuk menendang. Kemudian servis pada permainan bola voli tadi, misalnya kita menunjukkan jari pertama untuk servis ke arah tengah atau sebaliknya seperti itulah Kak. Kira-kira. Oke, Ya. silakan. Kesimpulannya Kak. Gimana tuh Kak? Atau ada yang mau menambahkan dari kelompok lainnya? Ya, mungkin Kak Gusledi bisa menambahkan. Kak Gusledi ada ya? Ada Kak. Silakan Kak Gusledi kalau ada yang menambahkan atau kelompok lain yang ada mau menambahkan atau ada yang ditanyakan, saya persilahkan.
Gimana Kak Tony, Kak Mei? Apakah ada yang ingin ditambahkan dari presentasi kelompok 1? Tidak ada, Kak. Aman Kak ya? Oke, untuk referensi ya di kelompok 1 itu sudah dimunculkan Kak Alin ya, dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran modul yang memang sudah dilaksanakan sebelumnya. Boleh kita lanjut ke kelompok 2? Ini dengan Kak Tony dan Kak Basran. Silakan, siap Kak Tony? Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Selamat siang kakak-kakak sekalian. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi saya dengan Kak Basran, yaitu yang pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur, memberikan tanda secara verbal seperti aba-aba 1, 2, 3 mulai, lalu memberikan tanda secara nonverbal seperti tepuk tangan, yang meniup peluit panjang tanda berkumpul di lapangan untuk memulai pembelajaran. Yang B. Mengatasi faktor lingkungan dan dalam pembelajaran, yaitu 1. Melakukan pembelajaran yang membuat siswa lebih fokus dan nyaman seperti membelakangi keramaian dan memindahkan lokasi gedung apabila kondisi hujan. Dan maksudnya berpindah ke lokasi, menciptakan iklim kelas yang positif untuk menjalin hubungan yang baik antar guru dan peserta didik. Memastikan peserta didik mendengar atau melihat. Dalam posisi berbaris, siswa yang pendek diposisikan di depan. Volume suara diperjelas alias kencang. Video atau gambar yang disajikan dalam pembelajaran menggunakan audio yang bagus. Memposisikan siswa membelakangi matahari. Nah, ini yang sangat penting nih Kak. Memposisikan siswa membelakangi matahari. Sering terjadi ya rekan-rekan guru itu menyuruh menghadap matahari itu. Malah gurunya yang membelakangi matahari itu. Itu jangan sampai terjadi. D. Penggunaan waktu yang efisien. 1. Membuat kesepakatan kelas. 2. Menggunakan model pembelajaran yang jelas. 3. Membuat rencana pembelajaran. Menahap konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan adalah guling depan. Uraian pengajaran yang dilakukan. 1. Sikap jongkok menghadap matras. 2. Kedua tangan menumpu di matras selebar bahu. Tundukkan kepala ke depan hingga dagu hampir menyentuh dada. Angkat pinggul ke atas, kemudian pindahkan berat badan ke depan, mendorong tubuh berguling ke depan. Pada saat berguling, tangan memegang kedua lutut kembali ke posisi jongkok. Itu untuk keterampilan gerak yang pertama. Keterampilan gerak kedua, permainan bola kecil dalam kurung gerak dasar melempar melambung. Jadi yang pertama melempar bola sendiri secara bertahap 5 kali, 10 kali, melakukan gerakan tepuk ke depan, dilanjutkan tepuk tangan ke belakang. Melempar bola ke tembok, jika sudah mahir bisa dilakukan secara berpasangan. Mengajak siswa menonton video YouTube, membaca buku sumber. Guru mengajak siswa mempraktikkan gerak melempar dengan video dan buku sumber yang dipelajari. Guru melakukan perbaikan gerakan apabila ada siswa yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan gerak dasar yang tepat. Nah, ini isyarat pembelajaran keterampilan gerak yang dilakukan, guling depan. Nah, isyaratnya ini ya, sikap jongkok menghadap ke matras, itu hampir sama Kak, sama seperti yang di atas. Apakah ini benar atau tidak? Isyaratnya kedua tangan menumpuk di matras selebar bahu,
tundukkan kepala ke depan hingga dagu menyentuh dada, angkat pinggul ke atas, kemudian pindahkan berat badan ke depan, mendorong tubuh berguling ke depan. Pada saat berguling, tangan memegang kedua lutut kembali ke posisi jongkok. Sedangkan untuk gerak melempar, melambung dalam permainan bola kecil, melempar bola sendiri-sendiri secara bertahap 5 atau 10 kali, melakukan gerak tepuk ke depan, dilanjutkan tepuk tangan ke belakang, melempar bola ke tembok. Jika sudah mahir, dilakukan berpasangan. Itu saja dari kelompok 2, Kak. Oke, terima kasih Kak Tony ya. Izin Kak Tony, dalam materi-materi ya, baik di kelas 10, 11, bahkan 12 ya Kak Tony ya. Kita kan menginstruksikan itu Kak Tony ya, untuk ke siswanya atau peserta didik kita. Biasanya Kak Tony di sekolah Kak Tony di SMA 4, misalnya di sini saya suka tadi di guling depan ya, atau roll depan ya Kak Tony ya. Ya, Itu ada dicontohkan nggak Kak Tony? Itu dicontohnya oleh guru atau siswa? izin Kak, Ya. karena siswa itu kalau untuk guling depan dan guling belakang itu biasanya terutama yang cewek itu kan rada takut, dia bilang nggak bisa pak, apalagi yang badannya berat. Itu biasanya kalau untuk guling depan saya lakukan sendiri Kak, untuk pertama kali mencontohkan Kak. Oh ya, langsung guru Saya ya Kak masih ya. bisa guling depan masih bisa Kak, untuk guling belakang rada-rada Kak. Oke, Susah. berarti untuk kegiatan praktik ya yang Ya. itu langsung dicontohkan dari Kak Tony sendiri gitu ya. Ya, untuk guling depannya. Oke. Nah, kakak-kakak yang lain ya, ini penting sekali karena gimana? Seorang guru olahraga itu bukan lihai Kak Tony ya, bisa mencontohkan. Sama Kak Tony, kita juga di sekolah juga mencontohkan. Jangan nanti ada pertanyaan Bapak bisa menginstrukin saja atau tanda kutipnya menyuruh ya, tapi tidak bisa melakukan. Nah, ini hal-hal yang memang harus kita perhatikan ya kakak-kakak semua ya. Contoh juga di gerakan pemanasan Kak Tony. Yang itu tangan menyentuh ujung jari, posisi duduk. Nah, itu banyak siswa itu tidak bisa. Nah, artinya Bapak bisa nggak? Kan bahasanya seperti itu ya. Kita contohkan harus bisa. Ya, jangan kita melakukan gerakan ataupun instruksi yang memang kita sendiri sulit melakukannya. Karena kita itu juga dicontoh ya, ditiru Kak Tony di dalam pembelajaran. Jadi kita harus ya minimal kita juga harus latihan, harus bisa seperti itu. Dan hal-hal seperti ini ya saya Kak Tony juga berat badan di atas 80 ya, bisa melakukannya, bisa. Ya, kenapa bisa? Di situ juga kita bisa menjelaskan kenapa, karena kita sering berlatih. Kita bugar. Belum tentu berat badan mungkin agak berlebih, itu tidak bisa melakukan apa, bisa kalau selalu latihan. Mungkin spesifikasi kita di pelatihan di wasit ya Kak Tony ya, atau saya di judo atau di gulat, karena memang harus berat badannya seperti ini. Seperti itu mungkin nanti kita jelaskan ya kakak-kakak semua ya. Jangan kita misalnya servis. Nah, karena ada juga saya dengar akhir-akhir ini Kak Tony bagaimana melakukan servis. Coba lihat contohnya di YouTube. Mungkin Pak Tony pernah mendengar seperti itu. Ya, coba lihat contohnya di YouTube. Soalnya kan tidak boleh kalau untuk di peserta didik bagaimana seorang guru bisa memberikan contoh kepada siswanya, ini gerakannya apa, step by step dijelaskan ya Kak Tony ya. Tadi memegang bola, posisi kaki kiri, kaki kanan, badan hadap yang mana, serong lurus atau ke mana, supaya posisinya bolanya lurus dan pukulannya bagus melewati dari net tersebut. Nah, kalau di sekolah kita Kak Tony banyak yang powernya bagus, tekniknya salah. Setelah kita poles dengan contoh yang kita berikan, ternyata progresnya 50% ada kenaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak Tony ya. Saya sangat senang sekali apabila ada guru yang bisa mencontohkan, ya, tidak langsung menunjuk salah satu siswa. Ya. Boleh menunjukkan salah satu siswa kalau kita melihat memang siswa itu punya potensi setelah kita memberikan dia contoh.
Seperti itu ya konsepnya ya. Oke, memang tidak yang karena pembelajaran berpusat kepada peserta didik setelah dia melihat contoh yang baik dari gurunya. Terima kasih Kak Tony, kelompok 2 ya. Kita lanjut lagi ke kelompok 3. Kelompok 3 ada Kak Mamang, Kak Lita, dan Kak Mei ya. Silakan Kak Mamang, Kak Mei, Kak Lita. Ayo Kak Mei. Dipersilahkan. Kemarin presentasinya bagus kemarin Kak Mei. Iya, selamat sore. Maaf kalau mantul kalah soalnya Atau kalau anu biar saya aja Kak Mei kalau mantul suaranya. nggak bisa ada suaranya. Ya, silakan Kak Mamang. Bisa dibantu. Biar saya aja Kak Mei, nggak apa-apa. Oke, mohon izin kakak-kakak, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan untuk kelompok 3. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur, yaitu komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Itu komunikasi verbal dengan menghitung 1-3 atau berteriak mulai. Kemudian komunikasi nonverbal dengan tepuk tangan, mengangkat tangan, bersiul, atau dengan meniup fluid juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Itu ada memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan sekolah. Kemudian bola, matras, tali, pemukul, dan peralatan lainnya. Kemudian barisan peserta didik membelakangi sinar matahari. Kemudian memiliki tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian dan juga nyaman dan aman. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti poster, video, atau aktivitas yang menarik dan menyenangkan, dan menyampaikan instruksi dalam area yang lebih sempit. Kemudian penggunaan waktu yang efisien, menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian penyajian tugas gerak harus singkat dan jelas. Dan yang nomor 2-nya, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama, yaitu ada 2 poin keterampilan gerak yang diajarkan dan juga urutan pengajaran yang dilakukan. Ini ada 2 contoh. Yang pertama, kebugaran jasmani. Gerakan yang diajarkan kebugaran jasmani. Urutan pengajaran yang dilakukan adalah untuk melatih kelincahan, yaitu lari zigzag, atau juga bisa lari shuttle run untuk kelincahannya. Kemudian untuk yang keduanya, melatih kekuatan. Itu ada bisa sit up dan juga mungkin bisa juga ditambahkan push up untuk kekuatan. Ya, kalau sit up itu kekuatan untuk melatih kekuatan otot perut. Kemudian yang kedua, passing bawah bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu meluruskan lengan dan jari-jari dirapatkan. Kemudian kedua kaki ditekuk, membuka selebar bahu. Kemudian ayunan lengan dari bawah ke atas. Kemudian yang ketiga, isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan sama seperti kebugaran jasmani tadi. Isyaratnya yaitu fluid tandanya dimulai. Nah, dengan tanda mulai itu mahasiswa melakukan 2 kali lari bolak-balik. Kemudian setelah itu selesai, melakukan sit up dengan hitungan secara verbal. Dalam 1 menit dapat berapa
melakukan sit up tadi. Setelah itu bisa juga dilanjutkan dengan push up dengan hitungan secara verbal dalam hitungan 1 menit. Kemudian passing bawah permainan bola voli itu dengan clue-nya fluid pertama tadi ya, fluid pertama meluruskan lengan dan jari-jari dirapatkan. Kemudian kita lakukan fluid kedua, kaki ditekuk membuka selebar bahu, dan yang ketiga, fluid ketiga ayunan lengan dari bawah ke atas. Mungkin seperti itu Kak untuk dari kami kelompok 3 itu ininya referensi inspirasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mamang dari kelompok 3 ya, yang tadi sudah menyampaikan dan berbagi referensi penyajian tugas gerak ya dari kelompok 1 Kak Alin, kelompok 2 dari Kak Tony, dan kelompok 3 Kak Mamang. Oke, kakak-kakak ya, setelah kita tadi berbagi referensi, hal apa saja yang didapatkan dari pengerjaan tugas tadi, atau pas dicari-cari tadi, oh ternyata modelnya seperti ini. Ataukah ini hal yang baru menurut kakak-kakak? Silahkan kakak-kakak yang ingin berpendapat. Kak Mamang, ada Kak Mamang? Iya, mungkin kalau dari saya Kak ya, mungkin kita ambil dari materi saya yang tadi, jawaban tadi mungkin selama ini pembelajaran yang saya lakukan mungkin hanya menyampaikan ke anak-anak bahwa perkenaan tangan, posisi tangan ketika melakukan passing. Tetapi untuk melatih tadi, misalkan dengan hitungan 1 biar anak-anak kompak melakukan gerakan itu tadi, mungkin belum saya lakukan. Tapi mungkin hanya menyampaikan bahwa ketika passing bawah, perkenaan bola itu di tangan bagian sini, kemudian jari-jarinya, kemudian posisi kaki. Tetapi ketika untuk melatih anak-anak itu mungkin belum saya sampaikan ke anak-anak, belum tersampaikan keseluruhan, mungkin seperti itu ya. Mungkin dengan tahapan tadi ya, misalkan fluid pertama suruh anak-anak merapatkan jari-jarinya, luruskan tangan, kemudian dua fluid posisi kaki dan badan, dan fluid ketiga mengayunkan. Nah, mungkin seperti itu, mungkin lebih bagusnya seperti itu. Tetapi mungkin selama ini yang saya lakukan hanya menyampaikan saja. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Mamang ya. Mungkin di modul ya atau di RPP itu juga apa ya namanya, saling berhubungan ya Kak Mamang ya, di inti ya dalam penjelasannya. Mungkin nanti memang kalau memang kurang lengkap nanti bisa ditarik ya, kita sesuaikan lagi seperti kata Tony, kita sesuaikan dengan ada di video yang kita kerjakan. Nah, step-step ini memang yang harus kita ingatkan, ya kita harus kerjakan ya, sampai nanti di pembelajaran yang sama ya, walaupun dengan materi yang berbeda, kita akan tahu apa saja sih step-stepnya ataupun langkah penyampaian yang kita lakukan. Oke, terima kasih kakak-kakak ya, kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang kita masuk ke refleksi ya, tapi sebelum kita masuk, ini ada pesan kunci kakak-kakak ya, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat
pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi banyak sekali referensi ya yang di luar modul, tapi tetap fokusnya di modul dulu. Tapi bagaimana kita bisa menyempurnakan modul tersebut supaya nanti ada peningkatan efektivitas dalam pembelajaran PJOK. Oke kakak-kakak, kita masuk ke refleksi. Nanti akan ada pertanyaan yang reflektif kepada kakak-kakak ya. Nanti silahkan kakak-kakak dari pertanyaan tersebut, ada 2 pertanyaan, bisa dijawab di kolom chat, nanti kita bacakan ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silahkan kakak-kakak bisa ngetik di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Terima kasih Kak Tony ya. Menurut Kak Tony, informasi baru yang menarik bagi saya adalah isyarat pembelajaran Kak Tony ya. Gimana tuh Kak Tony? Maksudnya Kak Tony? Maksudnya karena kalau isyarat pembelajaran dari apa yang yang kelompok yang dipaparkan juga, itu misalkan peluit 1 itu tangan apa dalam artian tangan harus diinikan dan segala macam seperti itu. Kalau saya itu kan enggak Kak, saya tidak pakai seperti itu. Biasanya saya itu cuman, ayo anak-anak misalkan kaki dibuka selebar bahu, itu langsung seperti itu. Tidak ada yang istilah nanti kalau misalkan Bapak kasih peluit 1, kalian buka selebar bahu, itu belum Kak, belum saya terapkan, jujur saja. Ya, karena saya biasanya instruksinya itu adalah anak-anak misalkan buka kaki selebar bahu ya. Seperti itu Kak, gitu loh. Jadi kalau ada isyarat yang seperti itu mungkin memudahkan, mungkin di lain waktu akan saya terapkan. Misalkan peluit saya tiup 1 kali, tiup 2 kali, seperti itu.
itu menandakan ini, menandakan itu nanti sesuatu hal yang mungkin mungkin lagi hal yang baru nanti di pembelajaran saya nanti coba akan saya terapkan itu. Oke, terima kasih Kak Tony ya. Mungkin ini kita bisa minta informasi ke Pak Mamang ya. Triknya bagaimana tuh supaya bisa terkonsep grade 1, 2, dan 3 itu harus gerakannya seperti apa. Nanti kita berkolaborasi ya Kak Tony ya. Iya. Nanti kita di PTM. Izin Kak Mamang ya, nanti Kak Mamang. Maupun di cabur-cabur yang lain, materi yang lain. Oke, sekarang saya lanjut dengan Kak Alina. Ada menambah pengetahuan saya mengenai step-step ataupun langkah-langkah ataupun runtutan yang tepat tentang hal yang akan diajarkan. Kayak gimana nih Kak Alin penjelasannya? Ya, kayak yang sudah saya dengarkan dari penjelasan Kak Hartoni sama Kak Mamang tadi, karena kan mereka mengajar sudah di tingkat atas tuh Kak. Kalau di tingkat SD kan mungkin ya segitunya aja lah. Kalau kayak menyiapkan barisan kan tidak seperfect mereka kayak gitu Kak. Terus juga ngasih pengalaman buat saya kayak, saya kan nggak pernah tuh ngajar olahraga di siang hari. Itu menjadi pengalaman baru bagi saya. Oh jadi kalau ngajar siang hari ini harus begini gitu Kak. Seperti Oke. itu. Jadi Terima lebih kasih. runtut kayak gitu, iya Kak. Oke, saya baru ingat nih, kebetulan anak saya itu di TK ya, di Shining Kids Ya. School. Ada namanya sikap 1, sikap 2, sikap 3. Ini mungkin bisa diterapkan kalau kita kolaborasi dengan informasi Kak Mamang tadi ya, Kak Mamang ya. Artinya Ya. kalau di olahraga prit berarti berbaris. Prit kedua mungkin rentang tangan seperti itu ya. Atau prit Bisa tuh ketiga nanti lencang Kak kanan kita atau Kak. tegap. Nah, kita buat formula seperti itu. Oh iya bisa Kak. Tapi biasanya kan bukan di PBM olahraga ya. Kita buat Iya. tadi seperti itu. Hal yang Oke, siap, Kak. simpel daripada ya seperti tahu ya, saya 5 tahun juga di SD itu kita buat konsepnya. Kalau ibunya prit 1 ditempel harus seperti ini. Ini 1 mungkin Iya. kumpul ke lapangan. Prit 2 Iya. kali ya, prit baris misalnya seperti itu ya. Karena Nah, agak bisa. susah kan Kak untuk menerapkan kayak gitu di anak SD itu kan mereka agak susah lah kayak gitu. Betul. Bukan seperti kayak di SMP sama SMA mereka udah nalarnya udah jalan gitu kan Kak. Apalagi kalau di fase A kelas 1 kelas 2 itu kita harus nangkap dulu buat bikin barisan. Sama juga Kak Ya. Mamang, kalau saya itu tidak di pelajaran, sama dengan Kak Tony tadi ya, saya tidak pernah step, tapi kalau sudah mungkin istrinya Pak Mamang tahu, kalau saya sudah tiup peluit, itu yang dalam ruangan, 1, 2 ruangan itu harus dia berhamburan ke tengah lapangan. Nggak harus kumpul, udah prit aja. Ya keliling saya pritnya di parkiran, di kantin saya prit. Jadi harus kumpul tandanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk mengumpulkan. Jadi siap mau prit nih udah tahu mereka. Jadi gak usah yuk kita masuk, oh jangan seperti itu. Dengan prit aja satu ya apa ya memberikan informasi yang lebih update ya. Oke, ada 2 atau ada yang ditambahkan lagi kakak-kakak yang lain untuk refleksi kita yang pertanyaan pertama. Kalau memang ada nanti silakan di kolom chat ya kakak-kakak ya. Kita lanjut yang pertanyaan kedua. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Tadi yang pertama tadi kan, apakah ada informasi yang menarik bagi kakak-kakak? Kalau ini, apakah ada yang ingin Anda pelajari? Nah, yang kayak tadi kan, yang ingin dipelajari Kak Tony tadi. Apa tuh Kak Tony? Ya, yang ingin saya pelajari ya itu tadi Kak. Yang itu sangat menarik dan itu juga yang ingin saya pelajari dan saya terapkan gitu loh Kak, tentang isyarat pembelajaran itu. Jadi misalnya ya seperti tadi saya bilang kan, misalkan peluit 1 dia posisinya seperti ini, peluit 2 seperti ini. Di dalam pembelajarannya Kak, bukan di luar pembelajarannya. Iya. Itu akan lebih menarik gitu loh. Betul. Jadi saya nggak terlalu capek-capek lagi gitu loh. Tapi memang ya itu tadi nanti dicobalah bisa atau enggaknya. Tes dulu. Atau dibuat video tutorialnya ya. Peluit 1 begini. Gitu ya, bisa di-share ya Kak Tony ya. Saya ingat dulu Kak Tony ya, saya teringat. Mungkin kita dulu ke Gunung Mas, ke Barito ya. Itu naik kapal Kak Tony. Antang Kalasa. Kan ada teng-teng 1 maju, teng-teng 2 mundur kan mesinnya. Nah, hampir mirip. Ingat kan? Itu naik kapal-kapal dulu itu. Kapal-kapal taksi motor kita dulu kan. Dia tidak komunikasi
teriak atau pakai orari, tapi dia ada lonceng dari baut itu, teng teng, tiba-tiba mundur, teng teng, tiba-tiba maju, seperti itu. Mungkin itu bisa kita adopsi seperti yang instruksi Pak Mamang tadi. Tanpa harus kita berteriak, ayo kumpul, harus begini ya. Atau nih ya, nanti kita buat sebaik mungkin, nanti kita cari referensi. Ya itu Kak, kalau untuk yang berkumpul, berbaris dan segala macam kan itu Bisa. sudah tanpa kita ini kan, kalau di tempat saya itu tanpa saya, misalkan saya tahu nih, misalkan 6.30 itu sudah harus di lapangan. Oke. Ya udah, karena itu kan ada kesepakatan awal supaya pembelajaran lebih efektif di kelas itu. Oke, 6.30 kalian sudah harus di lapangan. Anak-anak itu sudah 6.30 sudah di lapangan, seperti itu Kak. Tidak ada tidak ada tanda peluit apa dan segala macam, nggak ada. Nah, yang saya menariknya itu kan karena ini ada isyarat pembelajaran yang ada di dalam pembelajaran yang belum pernah saya lakukan ya. Ini menjadi sangat menarik gitu loh. Kalau ada satu role modelnya, konsepnya seperti apa bisa. Boleh. Jadi kita nggak terlalu capek lah seperti itu gitu loh. Bukan terlalu capek lah, maksudnya kita ambil contoh aja ya Kak ya, misalkan kalau di posisi passing itu kan kedua kaki itu kan dibuka selebar bahu. Kalau dia passing bawah dia harus jongkok. Nah, untuk gerakan itu misalkan kita bikin dengan tanda peluit 1 gitu kan. Tapi tetap di awal itu saya yakin tetap dikomunikasikan dengan siswa. Kalian dengar peluit ini posisinya begini gitu. Itu yang coba saya mau terapkan. Gitu. Oke. Pelit. Nanti kita cari formulanya itu Kak ya. Kalau di basketnya bagaimana, di sepak bola ini bagaimana ya? Ya, itu teknik-tekniknya. Mungkin di bola besar ya kayaknya itu Kak ya. Yang lebih dominan ya kayaknya. Oke, Kak Alin, Kak Lita, atau yang lain, Kak Gus Ledi, ini di SD ataupun di SMA, SMK, apakah ada tambahan? Kakak-kakak? Oke, kakak-kakak kalau tidak ada, pada akhir sesi ini ya kakak-kakak ya, kita akan saling belajar ya kakak-kakak ya, berbagi referensi, penyajian tugas gerak, berdasarkan pengalaman ataupun temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok, karena referensi ini akan memperkaya dan memberikan informasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dan penyajian tugas gerak. Oke, terima kasih kakak-kakak ya. Ternyata kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita modul 2.1 pertemuan ketiga ya. Pertemuan terakhir sebelum kita tatap muka yang akan dibuka ya pada malam hari ini ya Kak Tony ya. Nanti silakan kakak-kakak ya kata sesuai undangan bisa ke lokasi ya. Kalau tidak salah jam ya Kak? Maaf Kak, ini Kak yang jam 2 ini apa ya Kak? Itu mulainya registrasi, berkas-berkas SSPPD dan surat tugas, serta ada pengambilan ATK atau baju kalau tidak salah. Jam 3 kita sudah memulai. Jadi jadi informasinya itu sebenarnya kan jam 7 ya. Tadi karena kebetulan ada juga guru-guru dari wilayah Rakumpit atau Tangkiling itu yang bertempat tinggal di sana. Takut kemalaman Kak Tony kalau pulangnya, baliknya. Jadi kalau kita selesainya jam 5 ataupun sebelum maghrib, jadi masih tidak terlalu malam untuk rekan-rekan kita yang lain untuk kembali ke tempat, karena kita tidak punya penginapan. Karena Palangkaraya itu ada catatannya tidak ada penginapan. Seperti itu. Nanti akan dijelaskan dari panitia. Nah, kalau kita di kelas kita yang paling jauh adalah Kak Alin. Iya, kilometer 7 Kak, aku Kak. Paling jauh. Sekali. Kak Tony itu jauh juga di Kelampangan katanya. Weh, Kak Tony sudah cukurnya, jenggotnya. Nah, persiapan. Oke, kakak-kakak. Oke. Karena kita mau registrasi ya, kakak-kakak ya. Yuk, Kak Tony bisa pimpin kita doa penutup. Yang penting pembelajaran kita sudah selesai, tetap Maya nanti kita ke tempat acara ya. Bisa bertemu lagi di sana. Kita tatap muka karena kita tidak pernah bertemu kurang lebih 2 bulan nih Kak Tony ya.
Nah, kita akan bertemu pada hari ini. Silakan Kak Tony sebelum kita foto bersama. Silakan Ya. bisa kameranya di on cam kan. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini yang sudah berjalan tanpa ada suatu hambatan yang berarti, dan juga setelah pembelajaran ini kita akan bertemu secara tatap maya, ya. Mudah-mudahan nanti di jalan kita selalu dilindungi sampai dengan ke tempat tujuan kita. Ya, jadi marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Tony ya sudah pimpin kita untuk doa penutup. Kakak-kakak ya, untuk sesi selanjutnya adalah kita sesi foto bersama, bisa di on cam kan Kak Basran, Kak Lita dan Kak Gusledi ya. Oke, kita foto bersama di modul 2.1 Mana mukanya Kak Basran? Kelihatan jidatnya aja Kak Basran. 2.3 pertemuan ketiga ya. Oke, saya setting dulu. Oke, mulai kakak-kakak ya senyumannya. 1, 2, 3. Oke. Kakak-kakak bisa persiapkan ya untuk membawa ATK lah. Nah, nanti untuk besok otomatis harus membawa laptop karena kita pengerjaannya by laptop untuk searching dan untuk membaca modul kakak-kakak ya sesuai di ada di LMS kita seperti Nanti kita tuh berkumpulnya sesuai kelompok ya, Kak? boleh kakak. Dan ingat yel-yelnya Kak Tony ya. Yel-yelnya Kak Tony. Ayo Kak Tony. Ayo Basran, Kak yel-yel. Tony. Tugasnya Senin nggak apa-apa loh, Kak. Boleh. Kalau kita saya provinsi juga ini karena lagi sibuk jambore ya. Nah, Ya, baru bisa besok itu dia. Nah, tapi minimal dalam besok sudah kita selesai. Oke, kakak-kakak ya, selamat sore ya. Semuanya. Saya coba ini dulu. Selamat sore semuanya. Oke. Oke, saya